Pemirsa, video seorang camat di Pandeglang, Banten mendadak viral di media sosial. Dalam video dinarasikan camat itu tengah dalam pengaruh miras bersama seorang wanita. Tadi ngomong aja nah. Nomor telepon baik sih. Sebuah video amatir berdurasi 12 detik viral di media sosial. Dalam video dinarasikan camat Cigelis, Pandeglang, Banten tengah dalam pengaruh minuman keras di sebuah rumah warga. Beredar pula informasi sang camat sempat dikeroyok warga karena kedapatan tengah bersama seorang wanita. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh sang camat Subro Mulisi, yang mengaku saat video direkam ia tengah singgah ke rumah salah satu ketua RT untuk mengurus surat-surat penting. Nah, ketika saya datang ke rumah Pak RT, itu teman atau warga yang minta urusan AJB itu sudah ada lebih dulu di situ, gitu ya. Dengan situasi di meja seperti itu, apa yang dipoto gitu kan? Itu yang wanita tadi yang putus terbatas itu? Itu anaknya Pak RT. Oh. Anaknya Pak RT yang punya rumah ya. Itu siswa masih sekolah kalau nggak salah SMA kelas 1 lah gitu ya. Subro juga membantah adanya pengeroyokan oleh warga. Ia berencana akan melaporkan penyebar video hoax tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mencabuli 2 perempuan yang sedang hamil. Modusnya dengan menawarkan ruqyah kumpul siri untuk kelanggengan rumah tangga dan melahirkan dengan selamat. Seorang pimpinan sebuah pondok pesantren di Desa Pandu Senjaya, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah harus merasakan dinginnya lantai penjara. Pria usia 56 tahun ini ditangkap atas dugaan pelecehan seksual terhadap 2 wanita yang sedang hamil. Pelaku mencabuli 2 korbannya dengan modus ruqyah untuk kelanggengan rumah tangga dan melahirkan dengan selamat. Perbuatan pertama dilakukan tersangka pada bulan Februari 2021 saat korban bersama suaminya datang ke pondok pesantren untuk berkonsultasi. Pelaku sempat mengancam saat korban menolak keinginannya. Setelah ditolak itu, si tersangka ini mengatakan kepada si pelapor, jika tidak mau melaksanakan ruqyah dengan cara disetubui, maka hidupnya akan lebih sengsara dari yang ada saat ini. Dan nanti bayi yang ada di dalam kandungan pelapor itu akan meninggal di dalam kandungannya. Kemudian karena si pelapor ini merasa takut dan terpaksa, akhirnya si pelapor ataupun korban ini bersedia mengikuti ruqyah dengan cara disetubui oleh si tersangka ini. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Sesosok jasad laki-laki ditemukan mengapung di perairan laut Gianyar, Bali. Mayat tanpa identitas tersebut dievakuasi nelayan ke rumah sakit. Nelayan yang hendak melaut di perbatasan Gianyar dan Klungkung, Bali menemukan sesosok jasad laki-laki mengapung. Setelah melapor ke petugas BPBD, jasad ini kemudian dievakuasi ke pantai untuk identifikasi. Laki-laki tanpa identitas ini diperkirakan baru saja meninggal karena tenggelam dan terbawa arus laut. Bawa ke Sanglah dulu, Ya. nanti kita sambil nunggu ini proses administrasinya, dan nanti mungkin kita mencari informasi keluarga siapa ini, biar kita bisa identifikasi minimal identitasnya lebih awal dulu. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Untuk itu polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga agar segera melapor. Dari Gianyar, Bali, Catur, iNews melaporkan. Kita ke informasi seorang kakak tewas ditusuk adik iparnya di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Perkelahian terjadi di pinggir jalan dan terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam momen perkelahian antara kakak dan adik ipar di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang warga mencoba melerai, namun warga ketakutan karena pelaku membawa senjata tajam.
Diduga perkelahian dipicu saat pelaku ingin mengambil baju dan sepatu di rumah korban. Namun terjadi cekcok dan berujung duel maut. Dalam perkelahian ini 1 orang tewas, yakni kakak ipar pelaku akibat ditusuk dengan sebilah pisau. Pelaku bernama Yogi ini kemudian melarikan diri, sementara korban Ferry Setiawan dibawa ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi menyita barang bukti berupa pisau dan palu. Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku adalah nama M. Yogi Pratama, umur 20. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, kerumunan warnai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu. Selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.